Bro, lo pernah dengar kalimat ini nggak? Semua orang akan bucin pada waktunya. Lo pasti paham lah ya arti bucin alias budak cinta. Sebutan ini tuh sering disematkan ke orang-orang yang nunjukin cinta berlebihan dan selalu anggap pasangannya sebagai nomor satu. Bahkan saking cintanya sampai sering lupa dengan diri sendiri. Buat orang-orang normal, tindakan para bucin ini seringnya sih nggak masuk akal ya. Mereka rela ngelakuin apa aja buat pacarnya. Misalnya dari hal sepele kayak rajin antar jemput, sampai menuruti segala perintah atau permintaan si doi. Lo sendiri punya teman bucin yang kelakuannya bikin geleng-geleng kepala nggak bro? Atau lo sendiri lagi di fase jadi bucinnya pacar lo sekarang? Nunjukin rasa cinta ke pasangan itu memang hal yang baik ya bro. Malah bagus banget. Asalkan dilakukan dengan porsi yang wajar dan cara yang tepat juga. Sebagian orang sih ada yang sedang banget ngebucin karena emang beneran cinta. Tapi nggak sedikit juga orang yang terpaksa jadi bucin karena dia ngerasa insecure dan takut diputusin si doi. Nah, yang gue sayangkan adalah perilaku bucin yang nggak sehat ini seringnya kita lakukan tanpa sadar bro. Banyak orang yang nggak ngeh kalau tindakan dan pengorbanannya udah melampaui batas wajar. Bahkan, masih banyak cowok yang sulit banget bedain mana perilaku sayang yang normal dan mana perilaku yang udah masuk golongan bucin. Apalagi ketika masih berada di fase PDKT ya. Semua hal terasa sangat indah. Nah, biar lo nggak bingung lagi, gua udah ngerangkum nih beberapa perbedaan antara bucin dan sayang. Tapi tonton video ini baik-baik, biar lo nggak salah paham ya. Oke, yang pertama kita akan bahas ciri-ciri bucin dulu nih. Pertama, selalu menjadikan doi sebagai nomor satu. Saking seringnya berkorban demi nyenengin pacar, lo sampai nggak sadar kalau lo udah mengesampingkan diri lo sendiri. Bahkan perasaan lo sendiri udah dianggap nggak penting. Karena yang jadi prioritas adalah kenyamanan pacar lo. Yang penting pacar lo happy, lo pun tenang, gitu kan? Tapi lo sadar nggak sih bro, bahwa ada banyak banget hal yang jauh lebih penting untuk lo peduliin dibanding pacar. Nah, lo pernah berada dalam hubungan kayak gini nggak bro? Kalau pernah, sebaiknya lo hati-hati bro. Ini adalah red flag yang nunjukin kalau lo udah masuk ke fase bucin. Kedua, bias. Lo tutup mata terhadap kekurangan pasangan lo. Lo cuma fokus ke yang bagus-bagusnya aja dari pacar lo ini. Jadi segala sisi negatif dan kekurangannya lo abaikan begitu aja demi menghindari konflik. Bahkan saat ada kelakuan doi yang bikin lo nggak nyaman sekalipun, lo akan memaklumi itu biar doi nggak tersinggung. Wah, ini sih ciri-ciri bucin yang nggak sehat ya. Ketiga, nggak bisa nolak permintaan atau keinginan pacar. Lo nggak bisa bilang tidak ke doi, apapun yang dia minta, lo pasti turutin, meskipun itu bikin lo ngerasa nggak nyaman. Misalnya, doi cemburu dan nggak suka kalau lo punya temen cewek. Terus, lo iyain aja. Dan akhirnya, lo nggak bisa bersosialisasi dengan temen cewek lo. Padahal temen cewek lo ini pinter banget dan mau berbagi ilmu dengan lo. Atau misalnya, doi lo ini ngefans banget sama K-pop. Dan minta lo selalu pakai outfit ala cowok Korea. Dan lo ngeiyain aja, padahal itu bukan gaya lo dan lo nggak nyaman dengan itu. Nah, kalau lo pernah berada dalam situasi ini, selamat bro. Fix, lo adalah bucin sejati. Terus yang keempat, segalanya tentang pacar. Medsos lo isinya cuma foto doi semua, lengkap dengan caption so sweet yang bikin cewek-cewek lain sirik. Ketika lo lagi nongkrong pun, yang lo obrolin juga doi lagi. Pokoknya, dunia lo nggak jauh-jauh dari pacar. Saking nggak balance-nya, bestie lo sampai geleng-geleng kepala dan ogah nongkrong bareng lo lagi. Ini juga tanda bucin akut ya. Nah, yang kelima, kemana-mana berduaan. Makan ke kantin berduaan, pulang sekolah berduaan, berangkat ke kampus berduaan, shopping berdua, nongkrong berdua. Segala hal maunya dilakuin berdua aja. Gak ada orang lain yang tinggal di bumi ini. Pokoknya kalian berdua tak terpisahkan.
Semua aktivitas maunya dilakuin berdua, nggak bisa jauh satu sama lain. Ya, pengen selalu deket pacar sih nggak salah ya bro. Tapi lo harus hati-hati, kayak yang udah pernah gua singgung di video gua sebelumnya. Yaitu lo harus punya kehidupan yang seimbang. Walaupun lo punya pacar, idealnya lo juga tetap harus punya waktu untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk teman, dan pekerjaan lo. Nah, lo udah paham kan tentang bucin? Sekarang kita bahas tentang sayang. Yang pertama, bersikap objektif. Artinya, lo nggak bias terhadap kelebihan ataupun kekurangan doi. Lo berani negur dia kalau dia salah, kalau bener diapresiasi. Lo juga bisa ngasih kritik yang membangun tanpa khawatir doi bakal tersinggung atau sakit hati. Lo harus paham bro, bahwa sayang itu harus berani menegur demi kebaikan, gak ada yang baper. Nah, yang kedua, pola komunikasi yang sehat. Nggak ada tuh yang namanya mendam unek-unek. Saat ada hal yang bikin nggak nyaman, lo bisa sampein langsung ke doi dengan cara baik-baik. Sama sekali nggak ada yang ditutup-tutupi cuma demi ngejaga perasaan pacar. Kalian berdua sadar kalau beneran sayang dan mau hubungan langgeng, komunikasi harus dijaga dengan baik. Ini baru namanya smart couple bro. Nah, yang ketiga, seimbang dalam beragam aspek. Sama sekali nggak ada yang lebih dominan dalam hubungan kalian. Keduanya seimbang, saling menghargai satu sama lain, mau saling mendengarkan unek-unek, biar hubungan kalian semakin berkembang. Jadi nggak ada tuh yang namanya ngelarang ini itu tanpa alasan yang jelas. Nah, selanjutnya, memberi ruang kepada pasangannya. Kalau beneran sayang, lo pasti nggak bakal tega mengekang pacar demi memuaskan ego lo sendiri. Lo akan ngasih kebebasan ke pacar untuk bergaul dengan siapa aja, selama itu positif ya. Pasti lo mau dong ngelihat orang yang lo sayang bisa berkembang dan berkarya sepenuh hati. Oke, yang terakhir nih, memiliki kehidupan sosial yang seimbang. Selama pacaran, kalian tetap punya waktu untuk main dan bergaul dengan orang lain. Saat malam mingguan pun, kalian gak sungkan untuk hangout bareng bestie, atau bahkan double date untuk berinteraksi dengan teman-teman. Karena dunia gak milik berdua doang bro. Oke, jadi itulah perbedaannya antara bucin dan sayang. Jadi, lo masuk ke golongan yang mana bro? Coba komentar di bawah.